Dulu aku nggak pernah membayangkan aku akan meninggalkan Flores dan memilih hidup baru di Bali. Padahal saat itu aku sudah punya pekerjaan tetap sebagai guru SMA, aku dekat dengan keluarga, punya kehidupan yang sebenarnya cukup nyaman. Tapi entah kenapa, aku merasa hidupku belum selesai di sana. Dan akhirnya aku mengambil keputusan yang paling menakutkan dalam hidupku. Bali Life with Teresa Plantelsim, seru-seruan tiap hari bersama Teresa. Klik subscribe, ikut ya, ikut ya. Let's go jalan bareng Teresa. Teresa. Sebelum pindah ke Bali, aku tinggal di Maumere di Flores. Aku bekerja sebagai guru SMA di salah satu SMA di Maumere. Aku saat itu bekerja sebagai guru mata pelajaran sosiologi dan antropologi selama kurang lebih 2,5 tahun. Dan jujur aku bersyukur dengan pekerjaan itu. Hidupku waktu itu cukup stabil, aku punya rutinitas, punya lingkungan yang aku kenal, dan setiap hari terasa biasa, tapi tenang. Aku juga sebenarnya bukan orang yang benar-benar baru merantau, karena sebelumnya aku pernah kuliah di Kupang, dan tetap saja Flores masih terasa dekat dengan rumah, masih terasa aman, semuanya terasa familiar, semuanya terasa tenang. Tapi di titik itu aku merasa hidupku belum selesai di sini. Ya, selama kurang lebih 2,5 tahun aku menjadi guru, dan aku menikmati rutinitas itu, mengajar anak-anak, membimbing lomba ekskul, melakukan segala kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mengajar dan berbagai event-event di sekolah, dan aku cukup menikmati itu. Tapi semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Aku merasa ingin mencoba hidup yang berbeda. Aku ingin berkembang. Karena sejatinya aku adalah Gemini, aku orangnya cepat bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja dan mencoba mencari hal-hal baru dalam hidup. Dan aku suka sekali mencoba hal-hal baru dalam hidup. Akhirnya aku memutuskan untuk merantau dari Flores ke Bali dengan segala keberanian dan segala pendekatan yang aku punya waktu itu. Sebagai perempuan berjiwa muda, perempuan single yang berani mengambil keputusan waktu itu. Aku ingin melihat dunia yang lebih luas, dan entah kenapa aku selalu penasaran dengan Bali. Bukan cuma karena tempatnya indah, bukan cuma karena tempatnya banyak pariwisata, banyak desa, tetapi karena aku merasa hidupku bisa berubah kalau aku berani pergi dari Flores, tepatnya dari Maumere. Waktu aku mulai serius ingin pindah ke Bali, aku bicara dengan orang tuaku. Aku minta izin dan restu orang tuaku, tapi itu cukup sulit untuk dilakukan, dan meminta restu itu membutuhkan waktu lebih dari hampir 3 tahun untuk pergi merantau ke tempat jauh. Karena sejujurnya aku cuma anak sendiri, dan ya pasti sangat susah untuk meminta restu ke orang tua. Apalagi memang orang tua aku percaya kalau aku udah ada pengalaman merantau, tapi untuk memberi restu izin untuk bekerja di tempat yang lain itu terasa sangat susah. Syukurnya waktu itu aku punya teman akrab yang udah kerja dan tinggal di Bali. Dan waktu itu ketika aku memutuskan ingin merantau ke Bali, aku sudah punya pekerjaan dan udah punya tempat tinggal di awal aku sebelum datang ke Bali. Jadi mamaku lebih percaya karena ini adalah teman baikku dari SMP. Jadi dia mengizinkan aku untuk merantau ke Bali, karena amit-amit whatever apa yang terjadi, setidaknya ada temanku yang dekat. Dan setelah 3 tahun tadi itu, akhirnya orang tuaku mengizinkan aku merantau ke Bali. Aku ingat sekali perasaan waktu itu, excited banget, tapi
rasanya juga takut. Dan hal yang paling aku ingat waktu itu sebelum berangkat adalah Gunung Lewotobi meletus, boom. Dan kalian pasti tahu bandara di Maumere tutup karena abu erupsi Gunung Lewotobi. Karena jarak dari Gunung Lewotobi ke Maumere itu cukup dekat, karena Gunung Lewotobi itu berada di perbatasan antara Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Tentunya abunya cepat, dan ketika abu vulkanik gunung api yang meletus, maka penerbangan akan dihentikan di bandara terdekat. Jadilah waktu itu, aku masih ingat sekali, waktu itu bandara di Maumere tutup karena erupsi gunung karena erupsi gunung Lewotobi. Dan di sini adalah kisah rendamku dimulai. Sebelum berangkat NATO udah mendapatkan restu, tetapi keadaan membuatku harus memutuskan untuk memilih jalan yang sulit, dan rasanya semuanya semakin tidak pasti. Aku bahkan tidak sempat ikut pembagian rapor di sekolah waktu itu. Aku masih ingat bulan Juni, dan waktu itu adalah pembagian rapor, dan aku sebagai wali kelas yang biasanya bertemu dengan orang tua dan hanya menandatangani rapor, dan tidak sempat untuk berpamitan dengan anak wali dan juga teman-teman guru. Dan itu tuh rasanya campur aduk, belum menyampaikan bagaimana hasil pembelajaran anak-anak waliku selama 1 tahun bersama orang tua, dan akhirnya aku harus berangkat waktu itu. Rasanya tuh campur aduk, sedih, takut. Tapi di satu sisi, di satu keadaan, aku juga ingin tetap pergi. Dan ya, di saat malam aku terakhir menghabiskan waktu di Flores, di Maumere, sebelum aku berangkat besok pagi sebelum aku berangkat itu, aku masih menunggu sepupu aku untuk membeli oleh-oleh untuk temanku di Bali, dan itu sisa waktu 5 menit lagi. Dia membelinya di pasar tradisional yang berdekatan dengan dari kota Maumere. Kalau kalian dari Maumere, kalian tahu itu namanya Pasar Arok. Dan waktu itu tinggal 5 menit lagi bus akan berangkat ke Labuan Bajo. Syukurnya sepupuku cepat, dan waktu bus tinggal 5 menit bus berangkat, sepupuku dengan cepat membawa motornya, dan nanti ketemu ini oleh-olehnya belum, dan terasa semuanya berjalan dengan baik. Dan hari itu tuh, malam sebelum itu tuh hari penuh drama perpisahan dengan keluarga, say goodbye dengan keluarga karena ingin merantau. Dan aku paling ingat waktu itu, malam sebelum aku pergi besoknya, aku tidur bersama 4 sepupuku yang perempuan, dan di malam itu kita packing bareng-bareng. Terus aku nggak memikirkan lagi packing bareng-bareng. Sepupuku yang lain yang perempuan, yang cewek-cewek bilang, oh kamu harus bawa ini, dan koperku tuh kecil banget ya, jadi kamu harus bawa itu. Jadi mereka yang sibuk untuk packing. Dan kalian tahu di mana orang tua aku? Mamaku nggak peduli, dia sibuk di kampung. Dia bilang, aku percaya kamu, jadi udah kamu packing bareng teman-teman. Dan ceritanya tuh, aku tuh tinggal di kota, mamaku tinggal di kampung, di tempat di Maumere sana. Oke. Dan aku tidur bersama 4 sepupuku yang perempuan, dan entah kenapa malam itu terasa berbeda, karena setelah besok hidupku tidak akan sama lagi. Karena bandara di Maumere tutup, karena gunung api meletus, jadi aku harus berangkat lewat ke Labuan Bajo, karena Labuan Bajo itu berada paling barat Pulau Flores, dan Gunung Lewotobi itu berada di area timur berada di area timurnya Pulau Flores. Jadinya cukup waktu tempuh tuh 12 jam, jadi itu cukup jauh dari sebaran abunya, tidak terlalu besar waktu itu. Jadi syukurnya waktu itu cuman bandara di Labuan Bajo yang dekat. Aku naik bis dari Maumere ke Labuan Bajo selama kurang lebih 12 jam, dan itu tuh perjalanan yang sangat panjang, melewati 6 kabupaten. Kabupaten Maumere, Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Pejawa, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dan
perjalanan panjang itu harus melewati jalanan berkelok, jalanan Transfloret yang sangat berkelok. Di samping kiri, di samping kanan tebing, dan di samping kiri jurang. Cukup jalanannya cukup berekstrim dan berkelok-kelok seperti ular, guys. Dan saat itu aku berangkat dari Maumere sekitar jam 7 pagi, dan aku baru sampai di kos temanku di kota di Labuan Bajo itu sekitar jam setengah 1 subuh. Sepanjang perjalanan kami hanya berhenti untuk makan siang di Ende dan makan malam di Mbak. Jujur rasanya capek, badan rasanya pegal-pegal, dan juga seluruh badan, sekujur badan itu sudah benar-benar capek dan pegal. Tapi di dalam hati aku juga excited memikirkan hidup baru di Bali. Dan aku juga excited karena selama perjalanan kami dari Maumere ke Labuan Bajo itu aku bertemu satu pasangan bule dari Nederland, dan kita banyak cerita. Mereka itu melakukan trip di Flores, dan setelah dari Flores mereka akan ke Sulawesi. Nah, aku selama perjalanan itu bercerita dengan mereka, dan aku juga bertemu dua bapak-bapak dari Telkom, dari perusahaan BUMN, salah satu BUMN yang menangani tentang wifi dan internet pokoknya itu. Dan mereka juga nggak bisa pulang ke Jakarta, jadinya mereka harus naik pesawat flightnya dari penerbangannya dari Labuan Bajo. Dan itu juga mereka cerita mereka banyak mengeluhnya. Dan drivernya kami, Pak sopir, itu berpikir aku adalah guide dari pasangan bule ini Nederland ini, karena sepanjang perjalanan aku bercerita dengan mereka, padahal aku juga baru mengenal mereka waktu itu. Dan yang paling gongnya lagi, setelah perjalanan beberapa panjang perjalanan, kami sampai di Ruteng, itu di kota Ruteng itu sekitar jam 9 malam. Dan waktu itu untuk tujuan Labuan Bajo itu hanya kami berempat, dan di travel itu, di mobil itu hanya aku yang perempuan waktu itu. 2 orang bapak-bapak yang dari perusahaan BUMN itu, dan 1 orang bapak-bapak juga yang akan menghadiri pernikahan anaknya di Labuan Bajo, dan tentunya driver. Tapi syukurnya 2 bapak-bapak ini baik. Jadi waktu itu kita turun makan malam juga di Ruteng juga, makan juga di Ruteng, dan mereka menaktir aku makan nasi padang dan es teh manis. Dan aku nggak perlu bayar makan waktu itu, malam itu. Dan aku diantar duluan karena aku cewek sendiri, dan puji Tuhan. Jadi waktu itu syukurnya aku perempuan sendiri, jadi aku diantar duluan. Aku nggak tahu bapak-bapak itu sampai jam berapa. Intinya aku sampai setengah 1 subuh di Labuan Bajo. Dan besok paginya aku flight jam 8 pagi, langsung flight dari Labuan Bajo ke Bali. Tapi semua capek dan pegal-pegang itu hilang, guys. Karena kalian tahu, view dari atas flight penerbangan dari pesawat melewati dari Labuan Bajo ke Bali itu view-nya indah banget. Apalagi di Pulau Padar, melihat Pulau Komodo dan sekitarnya itu sumpah dari atas tuh cantik sekali. Dan waktu pesawat mulai lepas landas, aku sadar aku benar-benar meninggalkan hidup lamaku. Sampainya di Bali, aku dijemput driver dari perusahaan tempat aku bekerja, dan langsung dibawa ke mes di Tabanan untuk masa training. Dan waktu itu aku melihat pertama kali turun dari pesawat di Bandara Ngurah Rai, dan aku keluar dari gerbang bandara itu, dan aku berpikir melihat jalanan Bali dan berpikir, oh jadi ini hidup baruku. Tapi ternyata hidup di Bali tidak semudah yang aku bayangkan. Aku mulai menghadapi stres, kesulitan adaptasi, kerjaan berat, kesepian, dan banyak momen di mana aku hampir menyerah. Tapi sekarang kalau aku melihat kembali semuanya, aku bersyukur aku dulu berani pergi. Karena perjalanan dari Flores ke Bali bukan cuma mengubah hidupku, tapi juga mengubah diriku. Aku jadi lebih mandiri, lebih kuat, lebih mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Dan sekarang aku sadar
Kadang kita memang harus meninggalkan sesuatu yang nyaman untuk menemukan kehidupan yang lebih besar. Kadang keputusan paling menakutkan dalam hidup justru menjadi keputusan yang paling mengubah kita. Kalau kamu juga sedang takut memulai sesuatu yang baru, semoga ceritaku bisa menemani perjalanan.